teman-teman, halo teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat. Masya Allah, tabarakallah, kita ketemu lagi di channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan yang udah mau nyempetin waktunya untuk nonton video ini sampai selesai. Jadi di video kali ini seperti biasa aku mau sharing kegiatan aku, keseharian aku di kontrakan 3 petak. Kegiatan aku yang gak pernah luput namanya dari masak-memasak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya setiap pagi aku tuh emang rutin banget kalau untuk masak kayak gini. Dan ini aku rencananya mau masak oseng toge gitu teman-teman. Aku ini baru masak itu udah kesiangan sekitar jam 6-an pagi teman-teman. Gara-gara asik nonton gitu ya, nonton YouTube, terus nonton kartun gitu kan, sambil menikmati udara pagi yang bener-bener kayak adem dingin. Udah gitu kan ditambah dengan langitnya itu juga agak mendung-mendung gitu teman-teman. Jadi bener-bener nggak tahu kalau misalnya udah agak siang. Sampai akhirnya alarm jam makan sarapan tuh udah bunyi, akhirnya aku langsung buru-buru aja langsung ke dapur. Dan ini masaknya sesaset aja teman-teman, cuma mau bikin oseng toge sama dari telur teman-teman. Jadi untuk togenya barusan aku cuci ya. Kalau misalnya aku beli toge biasanya itu togenya langsung aja aku taruh di kulkas dan gak dicuci. Jadi aku nyuci togenya pas kalau udah mau masak aja sih. Dan ini aku lagi bumbuin untuk si telur dadarnya teman-teman. Jadi untuk telur dadarnya aku pakai 2 butir telur. Dan ini setelah udah selesai siap semua, aku kocok-kocok aja dulu nih telurnya sambil aku nyiapin yang lain kali ya. Ini aku nanti mau iris-iris untuk osengan si togenya teman-teman. Jadi sebelumnya ini aku mau panasin minyak dulu untuk goreng telurnya. Jadi ini pakai apinya yang kecil aja biar nanti nggak terlalu panas gitu apinya. Minyaknya, bukan apinya. Kalau misalnya masak api terlalu besar nanti yang ada teman-teman, minyaknya jadi agak panas gitu kan. Terus juga hawanya di dapur malah jadi kayak panas pengap gitu loh teman-teman. Jadi slowly aja kalau masak, tapi sebenarnya sih ini udah kesiangan sih, tapi sih insya Allah sih nggak telat buat sarapan sih teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya sarapan pakai dadar telur aja tuh cepet kan matangnya, apalagi sayur toge. Dan kebetulan aku juga itu masih ada sisa nasi yang kemarin sore aku masak gitu teman-teman. Jadi pas malam itu aku cabut colokannya, tinggal diangetin aja kayak gitu. Dan telur dadarnya itu udah aku cemplungin ke teflon. Aku juga udah nyiapin irisan bawang merah, bawang putih, sama cabai rawitnya. Jadi cabai rawit yang aku pakai ini lumayan gendut-gendut, tapi ini nggak pedes teman-teman. Nggak tahu sih kalau misalnya pas aku ulek itu bikin sama bawang itu berasa banget pedesnya sih. Nggak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu. Dan ini tuh untuk telur dadarnya kita tunggu aja sampai dia agak matang begini, sambil aku lipat gini aja sih. Dan sambil untuk nunggu si telur dadarnya matang, aku sih biasanya kalau goreng telur dadar benar-benar kayak matang gitu teman-teman. Jadi nggak yang sampai lembut, masih kuning bening kayak gini. Agak kurang suka, lebih suka yang udah agak brown gini teman-teman, agak coklat-coklat gini. Dan ini aku belah aja kayak gitu biar matangnya merata sampai dalam. Dan ini aku mau tuang dulu nasinya ke piring. Jadi ini nasinya emang udah nggak terlalu banyak teman-teman, soalnya setiap hari itu aku kalau masak nasi sekitar 2 cup gitu ya teman-teman. Jadi pasti habis sih, paling kalau misalnya sisa ya sisa secentong doang gitu sih. Dan ini aja 2 cup aja itu cuma makan kayak pagi sama malam atau diselingin makan siang. Tapi kalau misalnya jam libur gitu ya, masuk kayak suami libur itu 2 cup sih nggak cukup, biasanya sampai 3 cup gitu kita kalau misalnya masak nasi pas lagi liburan gitu teman. Karena kan pasti lebih aktif makan di siang harinya kan, makan nasinya. Karena kalau misalnya sehari-hari kan suami aku nggak bawa bekal nasi, jadi aku masaknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi ini ceritanya telurnya udah mateng ya tadi, terus aku mau langsung aja oseng-oseng si togenya. Jadi ini tadi udah dioseng-oseng dulu si cabai-cabainya sama bawangnya. Lanjut dimasukin aja langsung si sayur togenya, terus dikasih air secukupnya untuk kuah-kuahan.
dan dibumbuin aja deh. Praktis banget teman-teman, nggak perlu terlalu lama juga untuk masak. Ini aku bener-bener masaknya agak cepat gitu sih ya, mau cepet tapi kan tetap aja sih kompor yang aku pakai tuh cuma satu gitu ya teman-teman, dan aku nggak berani kayak masak gitu ya kalau kompornya tuh terlalu besar gitu apinya. Dan biasanya kalau misalnya udah selesai nih rice cookernya dipakai, nasinya juga udah habis, aku pasti rutin banget buat ngelapis si silikon yang ada di atas tutupnya kayak gini. Jadi kan suka basah gitu ya, ada uapnya, dan ini juga airnya, penampungan uapnya. Kalau misalnya rice cookernya ini kan sering aku pakai juga kan untuk ngukus, itu pasti airnya yang di tempatan tadi tuh bisa kayak cepet banget penuh teman-teman. Jadi harus sering dicek kalau misalnya teman-teman manasin nasi, angetin gitu ya. Kalau misalnya udah penuh langsung dibuang aja airnya. Jadi aku memastikan kalau misalnya nasi udah nggak ada gitu, udah habis, pasti magicomnya aku lap biar kering lagi gitu teman-teman. Jadi kan biar awet gitu ya. Dan akhirnya sayur toge aku mateng. Enak banget nih ngebul kayak gini teman-teman. Ditambah makan pakai nasi hangat. Yummy banget ya pokoknya. Oseng-osengnya lagi anget-angetnya teman-teman tuh. Dan ini sebelum aku sarapan, aku mau nyempetin untuk keluarin jemuran. Ini habis dicuci gitu ya, subuh biasanya dicuci, ditaruh di gantungan kamar mandi. Dan kalau misalnya udah pagi kayak gini sih aku keluarin aja. Dan ini cuciannya lumayan banyak, ada tambahan mukena sama bajunya suami aku gitu ya, kerja gitu teman. Dan ini untuk jemurannya, itu udah helm aku ya teman-teman. Jadi biar digantung di situ aja sih helmnya, karena kalau misalnya di dalam takut penuh juga sih. Dan ini untuk kayak gantungan bajunya, ini aku taruh di sebelah tembok sini aja biar kena angin gitulah. Karena kan kalau misalnya di depan kayak gini aja kayak agak sempit gitu ya, karena emang kontrakan aku depannya sempit kayak gini teman-teman. Jadi memanfaatkan tempat sedikit aja sih di sebelah tembok sebelah sana. Dan biasanya kalau misalnya udah sore atau siang udah panas banget, aku pindahin ke depan sih gitu. Jadi biar tampilan di depannya itu agak lowong dikit gitu teman-teman. Nggak kehalangan sama jemuran baju. Dan ini aku udah selesai sarapan dan suami juga udah lagi mandi ini teman-teman. Ini aku lagi ngerapihin dapur dulu. Aku isiin botol ini. Biasanya kalau misalnya aku minum itu selalu pakai botol teman-teman. Jadi hampir nggak pernah pakai gelas gitu. Karena kan aku tuh hobi juga ya sama namanya minum. Jadi kalau misalnya minum pakai gelas bolak-balik gitu kayak agak capek gitu teman-teman. Dan biasanya kalau misalnya aku minum pakai botol tuh bisa lebih rajin gitu teman-teman. Kalau misalnya minum pakai gelas kayak ya males banget ngambil bolak-balik gitu. Jadi kan kalau pakai botol bisa minumnya bisa lebih teratur gitu. Dan ini sembari aku bikinin bekal nih buat suami aku. Jadi aku mau bawain suami aku tuh roti tawar kayak gini. Terus pakai margarin ya, diolesin sama ditaburin gula. Ini aku waktu kecil senang banget dibikin sarapan kayak gini sama mama aku. Kalau misalnya aku nggak mau makan nasi gitu ya, pasti mama aku bikinin aku sarapannya kayak gini, roti, margarin, mentega gini ya, terus pakai gula, terus ditambahin susu gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya buat cemilan suami aku sih di kantor, karena kan suami aku juga udah dapat bekal makan nasi gitu ya. Jadi ini buat cemilan suami di jam-jam tanggung mau makan siang. Kadang-kadang juga suka lapar ya, karena aku ngerasain banget waktu zaman kerja di kantoran, kalau misalnya kayak jam nanggung jam 10, jam setengah 11 atau setengah 12 itu suka lapar gitu teman-teman. Jadi kan biar buat ngeganjil mau makan siang, aku bawain cemilan roti tawar ini aja teman-teman. Ya apa yang praktis-praktis aja sih teman-teman. Dan aku juga bawainnya beberapa sih, nggak terlalu banyak juga. Itu ada sekitar 3 lembar roti tawar. Nah kayak gini aja teman-teman. Dan ini langsung aja dirapi-rapihin lagi sama aku, dan memastikan ini meja dapurnya tidak ada bahan-bahan makanan yang tumpah, karena ini dapur aku lumayan cepet banget kedatangan sama semut kecil-kecil gitu teman-teman. Dan ini aku lagi mau ngerapihin tempat tidur.
Jadi ini aku kan udah selesai nyuci spray teman-teman, cuman belum dipasangin ke kasurnya. Jadi sebenarnya kasur aku tuh kayak gini teman-teman tuh. Kasur ini juga udah lama sih, dari aku di kontrakan lama gitu teman-teman. Pokoknya semenjak aku kerja agak jauh gitu kan, kita ngontrak ya, akhirnya aku udah nggak kerja, suami aku pindah kerja juga, ya masih pakai kasur yang ini aja teman-teman. Sebenarnya ya ada suka dukanya pakai kasur tipis kayak gini, pasti punggungnya sakit gitu teman-teman, cuman ya harus sabar aja. Kalau misalnya beli kasur baru lagi juga takut ribet ya ngangkatin pindah-pindahannya, soalnya kan teman-teman tahu sendiri ya kontrakan aku tuh kalau misalnya mau keluarin barang aja kayak agak susah, karena kan tangganya kan kecil ya kontrakannya, terus juga tinggi kayak gitu. Jadi biar aku juga nggak mau ngeribetin orang-orang, terlalu berat juga sih bawa-bawaan barang aku gitu teman-teman. Jadi kalau misal kasur tipis kayak gini kan masih bisa digulung-gulung gitu nanti kalau misal dibawa. Dan ini juga aku udah nyiapin untuk baju kerja suami aku, karena hari ini pakai batik, jadi aku nyiapin batik. Dan ini aku nyempetin untuk nyapu ya teman-teman. Kadang-kadang emang suka males kalau nyapu itu, kalau misalnya nggak kotor juga kadang males nyapu ya. Cuman ini kan karena ada ngeres-ngeres sama debu-debu gitu sih, jadi ya biar tetap bersih aja ya kontrakannya, walaupun kecil kayak gini harus tetap bersih gitu teman-teman. Soal kalau misalnya udah bersih juga dilihatnya lebih enak gitu. Kalau misalnya kotor juga kayaknya bener-bener kayak ngeres banget, nggak enak banget gitu dilihatnya. Dan ini aku agak kosok-kosok pakai kain pel, soalnya ini ada agak basah-basah dari jemuran baju yang tadi teman-teman. Jadi ya gelap kayak gini aja sih, dan pagi ini aku nggak ngepel sih, mungkin nanti sore kali ya aku ngepel ya, tergantung nanti aja teman-teman. Emang kayak gini aja sini biar depannya sini nggak terlalu kotor. Kalau misalnya hujan gitu kan becek gitu suka kotor gini di sini. Dan akhirnya pas suami berangkat kerja. Dan mungkin teman-teman sampai di sini dulu video dari aku. Ya kayak gini aja keseharian aku, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum.